Menurut Al-Quran. Jadi Rasulullah disuruh mengatakan, katakanlah Muhammad, gampangannya, katakanlah wahai Muhammad, saya tidak mendapatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam wahyu kecuali bangkai. Audaman, daman masfuha, daman yaitu darah. Wa ma uhilla li ghairillah, yang disembelih selain dengan nama Allah. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh dan kuliah subuh Masjid Baitul Hidayah, Tambak Sogra rahimakum rahimani Allah ajmain. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah mengingatkan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang engkau dustakan. Saking banyaknya nikmat Allah, begitu banyaknya nikmat Allah, baik nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta, kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak mampu menghitungnya. Untuk itu dalam suasana Syawal, meskipun hari ini sudah tanggal 11 Syawal kalau tidak salah, kita harus terus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kemarin dalam bulan Ramadan kita bisa melewati insya Allah dengan baik. Mudah-mudahan Allah terima semua amal soleh yang telah kita lakukan dan ampunan Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga juga sahabat. Berikutnya umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini adalah Sabtu pertama ya kita melaksanakan kegiatan kajian Sabtu pagi setelah masuki bulan Syawal nggih. Nggih. Untuk itu sebelumnya saya tentu seperti pembawa acara tadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Juga mengucapkan maaf yang setinggi-tingginya, yang setulus-tulusnya. Saya yakin selama saya bergaul dengan Bapak dan Ibu, terlebih saya yang berbicara, pasti yang paling banyak salah adalah saya. Baik yang saya sengaja maupun tidak, mudah-mudahan dimaafkan. Dan demikian juga sebaliknya, seandainya terjadi hal-hal yang kurang berkenan, maka kami pun juga membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Mudah-mudahan Allah memaafkan semua khilaf dan salah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terlebih Bapak Ibu, kemarin di bulan Ramadan saya tidak bisa memenuhi permintaan dari panitia amaliyah Ramadan karena agak sulit mengatur jadwal dengan yang lain. Saya lupa kalau Sabtu pagi saya punya jadwal di sini, tapi sudah penuh dengan jadwal lain. Karena kemarin di bulan Ramadan itu kuliah subuh
saya ke jadwal 28 kali, Pak. Jadi hanya 2 hari saya tidak ngisi kuliah subuh itu pun 28 kali itu yang crash 2, yaitu yang saya korbankan, mohon maaf, Kedung Ares dan Masjid Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Haji Bareng. Saya ke jadwal 2 kali di sana, yang sekali nggak bisa, di sini sekali, sehingga hanya yang terlaksanakan dari 28 hanya bisa 26 kali. Itu yang rutin terjadwal, ya. Rutin terjadwal. Jadi mohon maaf belum bisa ikut meramaikan amaliyah Ramadan, tapi insya Allah dimanapun kita, siapapun yang memberikan materi, insya Allah niat kita karena Allah dalam rangka beribadah menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sholat taraweh, memang kalau sholat taraweh sejak pondok masih di panti asuhan, dan panti asuhan waktu itu belum punya masjid, saya semacam nazar. Nanti kalau masjid panti, waktu itu masih panti ya, belum berdiri pondok. Nanti kalau masjid panti asuhan putra jadi, saya tidak mau ngisi kuliah taraweh di luar. Semua waktu saya akan saya peruntukkan mendampingi anak-anak sholat taraweh di masjid panti yang baru nanti. Itu Al-Mumtazah belum berdiri, karena Mumtazah berdiri 2016. Kami memegang panti sejak 2008. Setelah 6 tahun baru bisa merintis Al-Mumtazah di dalam panti. Alhamdulillah, begitu masjid panti jadi, sholat taraweh saya menolak semua jadwal ngisi kuliah taraweh di masjid-masjid dan musola sekitar panti, karena pengen mengawal dan mendampingi anak-anak, apalagi rasa syukur karena sudah punya masjid sendiri. Begitu pindah ke Banjarsari pondoknya, alhamdulillah kebiasaan itu saya teruskan. Setiap hari kalau sholat taraweh, selalu sholat taraweh insya Allah selalu di dalam pondok, kecuali mendesak pas kita pergi kemana begitu, atau pas ngisi kajian iktikaf di Pekuncen, kemudian iktikaf di Wangon, makanya sholatnya ya di Pekuncen dan Wangon. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan sekali lagi amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada pagi hari ini mari kita tajdidun niyah Bapak Ibu, kita perbaiki niat kita, karena ini awal setahun ke depan. Insya Allah mudah-mudahan diberi panjang umur, diberi sehat oleh Allah, sehingga masih bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin ya robbal alamin. Karena ini pembukaan, kita betul-betul kita luruskan niat, kita mengikuti kegiatan Sabtu pagi di sini. Mari kita niatkan tolabul ilmi lil ibadah, mencari ilmu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang mencari ilmu, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka orang itu berada di jalan Allah. Hatta yarji'a, sehingga dia kembali. Selama kita masih di dalam masjid, selama kita belum pulang kembali ke rumah kita masing-masing, saat ini kita masih berada fi sabilillah, berada di jalan Allah karena sedang menuntut ilmu. Padahal orang yang fisabilillah itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di suatu jalan, di situ dia menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu bihi, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga.
Amin ya robbal alamin. Jadi jalan penuntut ilmu menuju ke surga itu sangat mudah. Untuk itu kita niatkan kehadiran kita di masjid setiap Sabtu pagi, tolabul ilmi lil ibadah, menuntut ilmu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakum rahimani Allah ajmain. Dalam setiap bulan Syawal, terutama ketika kita sedang mengadakan acara silaturahim bulan Syawal, apakah di kantor, di RT maupun di tempat-tempat manapun, pasti hadis yang paling masyhur disampaikan oleh para mubaligh adalah man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Ini hadis yang paling masyhur. Man ahabba, barang siapa yang suka, ayyub sato, dilapangkan, fi rizkihi, dalam rizkinya, wa yunsa'alahu, dan ditangguhkan, fi asarihi, dalam kematiannya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Maka kesimpulannya, menyambung silaturahim itu meluaskan rizki dan memanjangkan umur. Silaturahim itu meluaskan rizki dan memanjangkan umur. Meskipun Bapak Ibu kita tahu rizki kita sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menekankan seorang hamba tidak akan mati sebelum jatah rizkinya diberikan semua. Jadi sebenarnya kita sudah dijatah Bapak Ibu. Rizki kita itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum rizki jatah kita itu diberikan semuanya oleh Allah, kita belum akan meninggal dunia. Pun demikian dengan kematian. Kematian sesungguhnya dalam Quran surah Al-Munafikun, la yastakhiruna sa'at wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang itu telah tiba, maka tidak ditangguhkan sesaat pun dan juga tidak pula diajukan. La yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditangguhkan sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak bisa didahulukan atau dipercepat meskipun hanya sesaat. Maka memaknai hadis diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya itu banyak ulama yang memaknai bukan makna tekstual. Bukan berarti rizkinya kemudian menjadi amat sangat banyak, kemudian umurnya yang mestinya 70 tahun menjadi 80 tahun. Tidak begitu. Tetapi ayyubarikallahu fi malihi wa fi ilmihi. Ayyubarikallahu fi rizkihi wa fi umrihi. Maksudnya adalah Allah memberikan keberkahan pada rizkinya dan keberkahan pada umurnya. Jadi meskipun rizkinya hanya cukup, tapi berkah itu lebih baik daripada rizki yang melimpah sampai turah-turah tetapi tidak berkah. Demikian juga dengan umur. Meskipun umurnya hanya 70 tahun, tapi berkah itu lebih baik daripada 100 tahun tapi tidak berkah. Jadi luasnya rizki itu dimaknai dengan
keberkahan dalam rizki, bukan melimpahnya rizki. Dan panjang umur itu dimaknai dengan keberkahan dalam umur, bukan dalam bilangan. Bapak Ibu rahimakumullah, maka yang perlu kita cari itu sesungguhnya adalah rizki yang berkah, bukan rizki yang melimpah. Ya syukur-syukur sih Bapak Ibu mesti memintanya yang melimpah dan berkah. Siapa orangnya yang tidak pengen punya rizki yang melimpah tapi juga berkah. Nah berkah itu apa? Berkah itu artinya ayyaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah menjadikan dalamnya kebaikan yang banyak. Jadi kalau dalam rizki yang kita terima itu di dalamnya banyak kebaikan, itulah rizki yang berkah. Jadi keberkahan rizki itu menjadi kuncinya Bapak Ibu, bukan banyaknya. Kalau kita berbicara rizki dalam arti sempit yaitu materi. Karena nanti ada rizki yang lain selain materi yang dulu pernah kita bahas, yaitu rizki istiqomah. Masih ingat Bapak Ibu ya? Itu lebih mahal daripada rizki dalam bentuk materi. Tapi kalau kita berbicara secara spesifik lebih sempit, rizki dibatasi pada materi, sesungguhnya yang perlu kita perjuangkan bukan banyak dan melimpahnya rizki, tapi keberkahan dalam rizki. Meskipun sekali lagi syukur-syukur yang melimpah dan berkah. Sebenarnya rizki materi itu bagi kita cukup saja sudah cukup. Mempunyai rizki yang cukup saja itu sudah lebih dari cukup. Mau haji begitu nengok tabungan qadarullah cukup. Gini Mas. Haji sekarang pelunasan sampai berapa Pak? Yang kalau ingin lebih tidak haji. Pinten Pak pelunasannya kalau ingin? 51. Padahal DP-nya dulu 25 juta nggih. 5 pelunasannya itu. Berarti total berapa Pak? 58.500. Nah. Oh mau berangkat, baru pelunasan Pak nggih. 58.500. Baru akan berangkat. Bagi yang akan berangkat kita doakan ya. Sejak awal meskipun masih 2 bulan kurang ya, 2 bulan lagi. Persis. Ya, mungkin berangkatnya lebih awal nggih. Oh bulan besok. Doanya apa Bapak Ibu? Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Amin ya rabbal alamin. Itu doa bagi orang yang akan berangkat haji. Apa artinya? Zawadakallahu taqwa. Mudah-mudahan Allah membekalimu dengan bekal takwa. Wa ghafara dzambaka, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa yassara lakal khaira, dan Allah memberikan kemudahan dalam setiap kebaikan haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Amin ya robbal alamin. Kita doakan untuk saudara kita yang baru akan berangkat haji. Bagi yang sudah daftar tapi belum dipanggil untuk haji, banyak ada Bapak Ibu yang sudah daftar tapi belum wonten. Ya termasuk saya ini sudah daftar tapi belum belum dipanggil. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Siapa orangnya yang tidak ingin menyempurnakan Islamnya dengan menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu enggak ada balasannya. Haji mabrur itu enggak ada balasannya. Ilal jannah, kecuali surga. Balasan apa sih yang lebih baik daripada surga? Bapak Ibu pilih mana? Diberi balasan surga atau jabatan presiden? Pilih mana?
Kalau presiden diumpat tok oleh se-Indonesia nanti bisa jadi. Tentu tidak ada balasan yang lebih baik daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita kepada surga. Mudah-mudahan kita berhasil mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah. Amin ya robbal alamin. Jadi sekali lagi memaknai hadis itu tadi sesungguhnya bukan banyaknya rizki yang melimpah dimaknai begitu, tetapi dampak dari silaturahmi itu adalah adanya rizki yang berkah, keberkahan. Nah keberkahan itu adalah ayaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Itulah rezeki yang berkah. Demikian juga umur. Umur itu dikatakan panjang bukan dalam bilangan sampai 100 tahun. Bukan. Tapi salah satunya adalah dawamudz dzikri. Meskipun orangnya sudah mati, masih diingat jasa-jasanya, masih dikenang amal solehnya, masih dijalankan warisan ilmu pengetahuannya. Itu salah satu indikator ciri-ciri umur yang panjang. Tidak harus sampai 100 tahun. Juga sama seperti rizki yang tadi, yaitu umur yang mendatangkan keberkahan, yaitu berkumpulnya kebaikan yang banyak pada umur itu. Ya Rasulullah sendiri umurnya sangat pendek Bapak Ibu. 63 tahun itu kan bilangan kalender Hijriyah. Kalau dihitung dengan kalender Masehi, beliau itu hanya 61 tahun sekian. Ya katakan dibulatkan 61 tahun. Kan bulan Hijriyah dan Masehi selisihnya adalah 11 hari setiap tahun. Kalau tahun ini Idul Fitrinya tanggal 10 bulan April, tahun depan Idul Fitrinya itu hampir pasti maju 11 hari, Pak. Tanggal berapa berarti? Kurang lebih ya tanggal 30 bulan Maret. Selisihnya 11 hari. Lebih pendek kalender Hijriyah. Bilangannya lebih sedikit kalender Hijriyah. Makanya Rasulullah terhitung dengan kalender Hijriyah itu 63 tahun. Sedangkan dengan kalender Masehi itu 61 tahun. Selisih 2 tahun. Tapi karena usia beliau penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, sampai hari ini tidak ada orang di dunia ini yang namanya disebut sebanyak nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin nama beliau itu dalam sehari semalam itu disebut bermiliar-miliar kali oleh sekian miliar umat Islam. Nah kita menyebut nama Rasulullah berapa kali dalam sholat kita Bapak Ibu? Banyak dalam sholat. Muazin saja menyebut nama Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu juga disebut dua kali. Kemudian dalam iqomah juga disebut minimal 3 kali. Kali 5 kali waktu 15 kali. Itu satu masjid. Dalam azan dan iqomah. Satu masjid. Di dunia sekian ratus, mungkin sekian juta masjid menyebut nama beliau. Makanya tidak ada nama siapapun orang yang sangat berjasa seperti Albert Einstein, ilmuwan yang terkenal, ya, atau penemu Thomas Alva Edison, penemu listrik yang sangat terkenal, yang dengan penemuan listriknya itu dunia gelap menjadi terang oleh cahaya lampu. Nggak sampai disebut
sebanyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah disebut? Tak lain dan tak bukan karena jasa beliau, karena umurnya penuh dengan keberkahan. Padahal beliau yuswanya hanya 61-63 tahun, tapi sampai hari ini namanya masih terus disebut, bahkan miliaran orang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, curahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena umurnya yang panjang dalam penyebutan, karena umurnya penuh dengan keberkahan, yaitu penuh dengan kebaikan. Syukur-syukur seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik orang itu yang panjang umurnya dalam bilangan dan baik amal perbuatannya. Dan seburuk-buruk manusia itu yang panjang umurnya dalam bilangan, panjang sampai 90-100 tahun, tetapi sa'a amaluhu, buruk amal perbuatannya. Yang paling baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya, dan yang paling buruk manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk pula amal perbuatannya. Bapak Ibu rahimakumullah, jika kita berbicara tentang silaturahmi, kita ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi, pasti akan menyayangimu yang ada di langit. Yang ada di langit siapa Bapak Ibu? Dalam ayat hadis ini maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, sayangilah yang ada di muka bumi. Irhamu man fil ardi, sayangilah yang ada di muka bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia ada di muka bumi itu bukan hanya manusia saja, meskipun dalam hadis itu menggunakan kata-kata man, irhamu man. Man itu beda dengan ma, Bapak Ibu. Kalau man itu untuk yang berakal, yaitu manusia. Kalau ma li ghairil akil, bagi yang tidak berakal, termasuk binatang. Nah, kalau manusia itu menggunakan man, sayangilah manusia yang di muka bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh Allah. Tapi sebenarnya kita tidak hanya disuruh menyayangi manusia saja. Kepada hewan pun kita juga diperintah oleh Allah untuk berbelas kasihan. Kita saya yakin pernah mendengar kisah hadis yang memang sebagian ahli hadis mempermasalahkan dengan kesohihan hadis ini. Tapi saya kembali mendapatkan hadis ini dalam buku kurikulum, buku ajar kurikulum untuk pondok-pondok pesantren Muhammadiyah tingkat SLTA, yaitu untuk kelas 11. Buku kurikulum pelajaran akhlak kelas 11 terbitan LP2 MPP, Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah Pimpinan Pusat. Yang buku ini diajarkan di pondok-pondok pesantren Muhammadiyah, termasuk di Al-Mumtazah, itu kita ajarkan pelajaran akhlak, dan kebetulan saya sendiri yang mengajarkan. Tentu karena di pondok bukunya berpengantar bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, yaitu tentang seorang wanita Bani Israel yang mendapatkan rahmat Allah, seorang wanita pelacur Bani Israel, ya kan? Pelacur Bani Israel yang mendapatkan ampunan Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Lantaran apa Bapak Ibu?
memberi minum atau berbelas kasihan kan? Memberi minum kan berbelas kasihan itu. Irhamu, berbelas kasihanlah kamu, sayangilah kamu. Sayangilah yang ada di muka bumi. Perintah untuk berbuat kasih sayang. Hanya dengan berkasih sayang dengan cara memberi minum kepada seekor anjing saja, lantaran itu taubat wanita itu diterima dan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Meskipun banyak yang menyorot kesohihan hadis itu, tapi saya mendapatkan di buku terbitan LP2 Pimpinan Pusat Muhammadiyah. LP2 itu Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah. Jadi pondok-pondok pesantren Muhammadiyah itu buku ajarnya standar LP2M. Pelajaran Al-Qur'annya ya terbitan LP2M. Hadisnya juga terbitan LP2M. Al-Qur'annya, akidahnya, bahasa Arabnya juga terbitan standar LP2M. Masa iya LP2M yang di dalamnya ada majlis tarjih tentunya meng-share, mencantumkan hadis yang doif, apalagi hadis maudhu. Maka hadis ini bisa dijadikan pedoman bahwa ternyata berlemah lembut, berkasih sayang kepada makhluk Allah yang mutanajis sekalipun, menurut Imam Syafi'i dan beberapa imam yang lain, karena najisnya anjing itu tidak menurut seluruh ahli fikih yang 4, Pak. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ya ada yang mengatakan anjing itu najis, haram, tapi ada juga yang mengatakan tidak haram, tidak haram. Mengatakan haram tegas, najis diantaranya adalah Imam Syafi'i. Kalau yang lainnya juga ada yang mengatakan itu tidak haram, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, kulla ajidu ma uhiya ilayya muharraman, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Rasulullah disuruh mengatakan oleh Allah, kul, katakanlah wahai Muhammad, la ajidu, aku tidak mendapatkan, ma'uhiya ilayya, apa-apa yang diwahyukan kepadaku, muharraman, yang mengharamkan, illa, kecuali, ayyakuna antakuna maitatan, kecuali bangkai. Menurut Al-Quran. Jadi Rasulullah disuruh mengatakan, katakanlah Muhammad, gampangannya, katakanlah wahai Muhammad, saya tidak mendapatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam wahyu, kecuali bangkai. Audaman, daman masfuha, daman yaitu darah. Wa ma uhilla li ghairillah, yang disembelih selain dengan nama Allah. Aulah mahinzir, atau daging babi. Jadi Rasulullah oleh Allah hanya disuruh mengatakan bahwa yang diharamkan oleh Allah itu hanya 4. Apa? Bangkai, darah yang disembelih bukan karena Allah, dan daging babi. Kul, katakanlah wahai Muhammad, la ajidu ma ukhila ilayya muharraman, katakanlah bahwa aku tidak mendapatkan sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepadaku haram, kecuali tidak mendapatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam wahyu yang diturunkan kepadaku, kecuali apa tadi? 4 tadi. Bangkai, darah yang disembelih bukan karena Allah, dan daging babi. Anjing disebutkan enggak? Enggak ada. Makanya jangan kaget Bapak Ibu ketika ada yang mengharamkan, yang menghalalkan anjing. Ada yang menghalalkan anjing itu. Yang mengharamkan itu kan Syafi'i. Kebetulan fikih Indonesia itu mayoritas memang kebanyakan. Mayoritas kan 50% lebih. 50% lebih tapi kan Imam Syafi'i. Kebanyakan fikihnya orang Indonesia kan Imam Syafi'i. Makanya ya di Indonesia yang masyhur anjing itu ya haram. Di Jawa Timur ada pondok pesantren yang di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yaitu pondok pesantren Persis.
itu jelas-jelas tidak mengharamkan anjing. Dasarnya ya firman Allah tadi itu, yang Rasulullah disuruh mengatakan bahwa tidak ada yang diharamkan oleh Allah kecuali yang 4. Adapun kok anjing kemudian diharamkan dalam hadis, ya tentu kedudukan Al-Quran lebih tinggi daripada hadis. Kan begitu? Nah Bapak Ibu badai nedo anjing? Mau makan daging anjing setelah mendengarkan hadis ayat ini? Ya. Pripun Pak? Yang lainnya yang lebih enak juga Pak? Banyak. Kita itu beristiadatnya begini, wong liurnya najis loh. Kan begitu nggih? Liurnya saja najis. Padahal semua yang dimakan oleh anjing itu pasti melalui mulut dan bercampur dengan liur. Yang dimakan kan otomatis yang dikunyah oleh anjing, yang daging tadi sebenarnya nggak najis, ketika dikunyah oleh anjing bercampur dengan liurnya, berarti makanannya yang masuk dalam perutnya ya menjadi najis. Ya, kita berhati-hati, lebih berihtiyat. Makanya kebanyakan mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Tapi ya kita tetap menghargai kalau kemudian ada yang tidak mengharamkan anjing. Wallahu a'lam bishawab. Itulah Bapak Ibu perintah kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan termasuk anjing, binatang yang najis, binatang yang haram menurut kebanyakan ulama dan ahli fikih serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Ada sebuah hadis Bapak Ibu, ada seseorang yang lapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku memiliki 10 orang anak, walam uqabbiluhum abadan, tapi aku belum pernah mencium satu pun di antara mereka untuk selamanya. Bayangkan, ada seorang ayah memiliki anak 10, lapor kepada Nabi, belum pernah mencium anak-anaknya yang 10 itu. Apa kata Nabi? Disalahkan dan Nabi kemudian menyabdakan itu tadi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di muka bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Salah satu bentuk sayang itu adalah mencium anak kecil. Apalagi anak kecil itu adalah anak kita sendiri, berbuat kasih sayang kepada anak-anak kecil. Makanya saya setuju dengan tradisi di Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya, di bulan Syawal itu sama berbagi angpau, ya dalam bahasa Cinanya. Kalau bahasa Indonesia yang berbagi fulus, berbagi uang saku di bulan Syawal atau di waktu Lebaran, nggak masalah itu Bapak Ibu. Dan yang dibagi adalah orang tua atau anak-anak kecil yang dikasih. Ketika silaturahmi itu yang dikasih adalah anak-anak kecil, keponakan kita, anak kita yang masih kecil, cucu kita, sepupu yang masih kecil, itu yang dikasih. Itu menunjukkan bahwa kita diperintah memang oleh Allah melalui hadis Rasulullah untuk berbuat baik, memiliki rasa kasih sayang kepada anak-anak yang masih kecil. Itu implementasinya adalah salah satunya itu. Meskipun itu tidak harus di saat Idul Fitri, itu adalah sepanjang tahun. Adapun Idul Fitri adalah momen yang istimewa. Mari Bapak Ibu kita erat-eratkan silaturahim, tali silaturahim di antara kita. Ingat, Nabi juga mengingatkan kepada kita dengan keras, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim. Kalau tidak halal berarti haram. Apa yang diharamkan oleh Allah? Ayah juru akhahu fauqa salasi layalin, untuk mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Jadi neng-nengan dengan saudaranya kok lebih dari 3 hari, itu hukumnya haram. Mudah-mudahan tidak ada jamaah masjid Baitul Hidayah ini, Al-Hidayah, kalau Baitul Hidayah pemugang sarigi. Mudah-mudahan jamaah masjid Al-Hidayah ini tidak ada yang saling mendiamkan antara satu dan yang lain, apalagi lebih dari 3 hari. Itu haram hukumnya.
Hadis Nabi jelas, la yahillu li muslimin, tidak dihalalkan bagi seorang muslim ayah juru akhahu, untuk mendiamkan saudaranya fauqa salasi layalin, lebih dari 3 hari. Berarti kalau 3 hari halal atau haram? Halal, itu batas maksimal. Kalau lagi jengkelan dengan tetangganya maksimal 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari sudah haram. Kalau masih sehari, 2 hari, 3 hari, karena saking jengkelnya masih ditolerir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa yang masih meneng-menengan dengan tetangganya melebihi 3 hari, itu terjebak dalam haram. Itu bisa termasuk orang yang memutuskan silaturahmi. Padahal orang yang memutuskan silaturahim itu ancamannya apa? La yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari itu bukan perkara yang kecil, itu perkara yang berbahaya. Apalagi mendiamkan istrinya. Jengkelan suami istri kok sampai berminggu-minggu. Kalau jengkelan sama istri jangan berlarut-larut. Bapak Ibu pernah jengkelan dengan istri, dengan suami? Pasti pernah. Ustadz apa pernah? Pernah. Saya juga pernah jengkeli istri saya, tapi seingat saya tidak lebih dari 1 jam. Saya paling nggak bisa Pak jengkelan dengan istri. Bener, paling nggak lebih dari 1 jam, apalagi sampai 1 hari enggak. 1 jam aja udah nggak kuat. Lah gimana mau kuat? Wong setiap hari kumpul di rumah bareng kok. Apa enak sih suami istri kumpul dalam satu rumah saling mendiamkan? Enak apa enggak? Tersiksa banget, gitu betul? Bola-balik suaminya dehem-dehem, gitu. Istrinya juga enggak tanggap-tanggap. Padahal itu jane minta akur loh, nggih. Minta akur itu. Tersiksa pokoknya kalau suami istri kok jengkelan dalam satu rumah lagi. Wah, nyiksa, neraka rasanya itu. Blas enggak enak sama sekali. Padahal DM-DM-nya suami itu minta akur, tapi ibu ini ora tanggap-tanggap. Mestinya kalau suaminya DM-DM itu segera dibuatkan kopi, meskipun sambil cemberut, nih kopinya. Nah itu menjadi pintu masuk untuk akur itu Pak. Jadi saya juga pernah jengkelan sama istri, tapi seingat saya insya Allah nggak lebih dari 1 jam. Ya, maka bersering-seringlah Bapak Ibu. Salah satu ungkapan kita akur itu adalah dengan jabatan tangan. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufirallahu ma min qabli ayatafarraqo. Tidak ada 2 orang muslim yang bertemu kemudian jabatan tangan melainkan diampuni dosa-dosanya sebelum keduanya berpisah. Makanya nanti salaman nggih. Ya, salaman bagi yang belum salaman biar diampuni. Jangan sampai neng-nengan dengan tetangganya. Ancamannya itu surga nggak dimasukkan ke surga kan bahaya Bapak Ibu kalau kita saling mendiamkan dengan sesama muslim. Apalagi yang tadi kita tafsir yang saya baca tadi, rakaat pertama tadi. Ya ayyuhalladzina amanu stasibu katsiran minadh-dhani inna ba'dadh-dhani ismu wala tajassasu itu saling tajasus, saling memata-matai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, saling membenci satu dengan yang lain, saling tidak tegur sapa dan lain sebagainya. Makanya monggo dalam keluarga yang terdekat jangan sampai menciptakan ketidakharmonisan dalam keluarga dengan cara tidak saling tegur sapa antara suami istri. Maka sering-seringlah jabatan tangan dengan istri. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai hari ini saya jabatan tangan dengan istri itu minimal sehari 3 kali Pak. Sehari minimal 3 kali saya jabatan tangan dengan istri saya. 1, ketika istri saya izin mau berangkat ngajar di sekolah karena dia ASN. Nah, kalau saya nggak keluar kemana-mana, saya tinggal di dalam pondok, saya ngajarnya tinggal naik lantai atas sudah selesai. Saya di lantai bawah, namun naik ngajar itu tinggal naik ke lantai atas sudah selesai, nggak pergi kemana-mana. Jadi jam 4 pagi itu saya sudah siap untuk ngajar karena ya kelasnya di atas rumah saya. Ya itu. Tapi istri saya keluar sebelum berangkat sekolah, saya wajibkan istri saya itu harus salaman. Salaman itu hampir pasti itu. Ya 99% lah. Kecuali kalau saya pas lagi mandi di dalam kamar mandi kan tidak.
Itu satu, salaman. Apakah cukup dengan salaman? Enggak, itu pagi salaman, nanti ketika istri saya datang pulang ke rumah, salaman lagi. Salaman ketiga kapan? Ketika tidur. Jadi saya biasa akan tidur itu begini dengan istri saya. Biasa itu. Persis seperti dulu ketika baru nikah tahun 93. Istiqomah lah insya Allah. Istiqomah. Saya manggil dia nikah 93 itu yang, sekarang cucu saya 4 saya juga manggil dia yang kok. Cuman beda artinya. Tahun 93 itu saya manggil yang itu artinya sayang. Kalau sekarang cucunya 4 yang itu artinya no? Eyang. Tapi kan yang tetap dia yang uti gitu. Kalau dia manggil saya juga yang engkung, membahasakan anak atau cucunya. Jadi 3 kali saya itu minimal salaman dengan istri. Pagi ketika istri mau berangkat kerja ke sekolah, sore ketika istri baru pulang sekolah, dan malam ketika akan tidur. Dosa kita yang paling banyak kepada siapa sih, bapak-bapak? Pada istri. Gitu betul Pak? Ibu-ibu paling banyak dosanya kepada siapa? Pada suami. Ya karena yang hidup sehari-hari. Itu. Apakah cukup dengan salaman? Enggak. Setelah salaman itu saya cipika-cipiki 3 kali Pak. Saya itu nih. Tanya sama anak mantu saya itu. Itu anak mantu saya itu. Pagi ketika akan berangkat sekolah, salaman, setelah itu cipika pipi kiri, pipi kanan, dan keningnya. Itu pasti itu. Sodako. Okay. Saya itu Pak sampai hari ini sejak 93 sampai sekarang masih istiqomah saya. Alhamdulillah. Nanti pulang sore juga begitu. Datang ya salaman pipi kiri, pipi kanan dan keningnya itu. Jadi salaman sehari itu 3 kali, cipika-cipiki itu dengan kening itu 6 kali Pak. Kita nyadari kita itu dosanya kepada istri kita itu banyak. Demikian juga istri dosanya kepada suami banyak. Dimulai dari keluarga. Ibu-ibu masih dicium sama suami apa enggak sampai hari ini? Jarang. Oh, jarang. Berarti masuk dalam kelompok jablay gitu. Jablay itu jarang dibelai gitu. Bapak-bapak masih mencium istrinya apa enggak sampai hari ini? Masih apa tidak? Enggak mau. Oh, istrinya enggak mau dicium. Lah, sayang itu bukan ketika masih muda. Meskipun pipinya sudah kempong, saya rambutnya sudah putih, giginya sudah mulai banyak yang copot. Ya tetap saya istiqomah, tetap mencium istri itu ya 6 kali itu sehari itu. Ya. Lah Rasulullah kan mengajarkan begitu. Rasulullah mesra kepada istrinya apa ketika masih muda saja? Memanggil istrinya ya Humairo. Ya kan? Memanggil begitu apa ketika masih muda manten anyar tok? Enggak. Ya makanya silahkan nanti pulang dari pengajian istrinya dipanggil wahai mirah delima. Yang mirah delima kudungnya, bukan pipinya. Kalau pipinya sudah batik ya, sudah keriput itu ya. Tapi jangan berkecil hati Bapak Ibu, yang kecantikannya sudah hilang karena dimakan usia, yang ketampanannya sudah hilang dimakan usia, jangan berkecil hati. Laisal jamalu bi aswad bintu zayyinna innal jamala jamanul ilmi wal adab. Kecantikan, kebagusan itu bukan pada wajah, bukan pada pakaian yang menghiasi kita. Tapi kecantikan dan kebagusan itu jamalul ilmi wal adab, yaitu kecantikan dan kebagusan dalam ilmu dan budi pekerti. Meskipun sudah tua renta, tapi kalau ilmunya masih bermanfaat, budi pekertinya masih bagus, itu masih cantik, itu masih bagus, masih tampan, masih ganteng. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan sesama tetangga, terutama adalah dengan istri dan suami masing-masing. Tadi saya nanyakan masih nyium istri apa tidak, itu istrinya sendiri loh ya maksudnya.
bukan istrinya orang lain loh ya. Mudah-mudahan masih terus menjaga keharmonisan dalam keluarga sampai ajal memisahkan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.